Mulai. Dadah. Oke. Eh, Selamat pagi, Sa. Pagi. Kayak mana nih kabarnya hari ini? Eh, Masih normal lah. Normal Biasa apa? aja. Masih baik. Maksudnya moodnya normal atau Ya, moodnya masih di tahap normal. di tahap normal? Semoga akan normal sampai ke depannya ya. Tapi terlihat dari wajahnya kayaknya capek ya. Kenapa? Sorry. Terlihat dari raut wajahnya kayaknya lagi capek. Iya, soalnya kemarin kan ini kan jadwal pengumpulan kan. Hmm. Udah harus bener-bener fix. Jadi emang dikebut gitu. Terus jadinya mengenai papermu kelanjutannya? Dikumpul, cuma masih tetap di revisi terus masih dilengkap-lengkapin lagi kayak di bagian uh, cover, terus kata pengantar dan lain sebagainya. Oke. Untuk mood berarti lagi aman. Sejauh ini ada nggak yang ngebuat kepikiran atau bakalan bikin pusing atau gimana gitu? uh, untuk kepikiran yang itu mungkin ada nggak ya? Ada sih, ada, karena uh, ada salah satu orang kamar yang lagi punya problem gitu kan. Emang problemnya itu tentang kesehatan gitu, dan emang dia ini minta untuk aku nggak cerita ke siapa gitu. Jadi lebih ke arah harus cukup membagi lagi otaknya gitu kan. Jadi ada kemungkinan untuk ya mungkin bisa jadi ada stres atau gimana gitu. Terus sebenarnya tadi pagi ya ini ngomongin masalah mood, tadi pagi itu udah ada nih yang bikin bad banget gitu. Pagi-pagi moodnya anjir gitu, tapi gara-gara tadi tidur lagi jadi moodnya lumayan upgrade lagi gitu. Jadi ada baikan lagi gitu. Kayak ngomong-ngomong soal tidur lagi, kamu biasanya kalau lagi bad mood atau apa gitu emang nyelesainnya ke tidur biasanya atau? Ya jadi aku memang kalau misalnya bad mood atau lagi nggak baik lah pokoknya, itu kebanyakan larinya ke tidur sih, walaupun udah tidur tapi nanti tidur lagi. Apakah ngebantu menurut kamu? Kadang ngebantu, kadang enggak juga, tergantung apa yang lagi aku hadapin. Kalau misalnya masalah mood doang ya mungkin bisa terbantu gitu kan. Cuma kalau misalnya memang masalahnya antara aku dengan orang lain, mau sebanyak apapun aku tidur ya pasti kalau nggak ada tindakan nggak akan selesai kan. Jadi menurut aku itu nggak ngebantu, tapi cukup ngebantu diri aku sendiri lah. Oke. Terus tidurnya kayak ngerasa nyenyak atau tetap kayak kepikiran? Biasanya kan ada nih orang yang walaupun dibawa tidur kayak tetap nggak nyenyak gitu. Ya lumayan nyenyak sih, cuma mungkin ke arah mimpinya sih yang kadang jadi terlalu random, semakin random makin punya masalah makin random mimpinya. Bisa gitu ya, mimpi tergantung masalah berarti. Ya mungkin. Terus berarti tadi pas bangun apa yang dirasain? Kan sebelum tidur bad mood. Kalau bangun tidur yang
biasain. Tapi kalau misalnya ada meteran, normalnya moodnya udah diangkat lagi tuh, udah nggak negatif nggak positif lah ya. Netral lah ya. Netral. Kalau kayak gitu maksudnya sejauh ini berarti yang dipikirin baru masalah yang itu, atau ada pikiran yang lain tapi kayak kamu nggak terlalu peduliin tapi cukup mengganggu. Biasanya kan ada kayak gitu toh. Terlebih kamu lagi ada di masa kerjain paper. Kayaknya itu sih sejauh ini. Berarti cukup aman ya. Nggak berbeda dengan yang waktu pertama kali kamu datang untuk cerita, kan itu moodnya lagi buruk toh. Oke, sejauh itu apa yang udah kamu lakuin sampai bisa netral sampai hari ini? Mungkin kan ini udah selang berapa hari? Apa selama beberapa hari itu tetap sedih? Sama beberapa hari itu ada moodnya down, ada moodnya up lagi, up and down lagi. Seperti biasa berarti ya. Ya, cuma lebih ke arah kayak mikir masalah yang bilang ya kalau emang perlu konseling dan lain sebagainya kayak gitu. Terus apa lagi ya, gak terlalu dipikirin sih sebenarnya karena masih fokus ke hal lainnya itu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya hal yang nggak terlalu dipikirin, kayaknya emang justru moodku sih yang nggak terlalu aku pikirin. Pernah capek nggak sih sama mood sendiri? Capeknya? Suaranya tadi rada keputus. Pertanyaannya apa tadi, Bu? Pernah capek nggak sama mood sendiri? Pernah banget. Capeknya karena kayak gimana? Pernah banget. Kayak apa ya? Ngerasa aneh aja gitu, kayak kenapa sih punya mood itu tuh yang unstabil banget gitu. Jadi kayak bentar-bentar happy, bentar-bentar bad mood kayak gitu. Jadi capek aja sih kayak ngadepin diri sendirinya. Berarti sama sih, aku juga pernah ngerasain kayak kamu, kayak kalau ngelihat orang lain kok kayaknya enak gitu nggak sih, kayak normal. Maksudnya normal dalam artian mereka mungkin bisa ngontrol ya. Kamu pernah nggak kelepasan gitu di depan umum? Maksudnya kayak emosi yang nggak bisa kekontrol. Pernah nggak kayak kelepasan emosinya di depan umum, kayak nggak kekontrol, tiba-tiba langsung meledak marah, atau bisa ditahan sejauh ini? Hampir kemarin. Sebenarnya nggak terlalu di depan umum sih, di kamar, tapi kan ya ada beberapa orang juga. Ya ada pemicunya salah satu teman kamar juga nih gitu. Cuma emang posisinya di situ lagi rame gitu kan. Terus karena emang menurut aku apa ya, bahasa dia tuh udah lumayan bikin kesel, moodnya udah nggak bagus nih. Jadi kayak pengen nyeplos marah gitu loh. Udah hampir sih, cuma kayak bisa dikontrol. Tetap ngomong tapi ya udahlah. Oke, nggak apa-apa sih, menurutku wajar sih kalau misalnya emang, karena kita juga kan, apalagi mood ya, mood itu menurutku tuh ibarat kayak apa ya, susah untuk dikontrol. Ada masanya kan kita juga pengen marah toh, kayak udah capek mungkin mendem sendiri, karena sering pasti ya dengar orang bilang gak usah dipendem, emosi itu diekspresikan aja. Mungkin ya kita bakalan marah, tapi habis itu mungkin aku percaya kamu bakalan minta maaf sih, atau ngerasa nggak enak kan sama orang tersebut, karena udah kayak langsung hubungannya takut
rusak kan. Nah oke, mungkin dari perubahan mood tadi kan kita sempat bahas mungkin tentang kamu malas makan toh, yang hari ini maunya cuma tidur, nggak mau keluar kamar. Mungkin aku kemarin sempat baca-baca di artikel mood itu bisa dihilangkan tapi dengan cara kita kayak hidup sehat, mungkin dengan berpikiran positif. Gimana kamu bisa ngontrol moodmu kalau misalnya kamu sendiri nggak mau sayang sama diri kamu sendiri, ibaratnya dalam tanda kutip kamu nggak mau makan. Nah mungkin ketika kamu gak mau makan, kamu lapar, mungkin gak ngerasa lapar sih, tapi kan kamu tetap butuh kayak asupan toh. Kamu jadi lemes, nanti takutnya ketika ada orang yang ngebuat kamu kesel, mood kamu jadi kembali bangkit lagi. Itu sih terkadang yang menjadi pemicu-pemicu kita. Nah jadi mungkin bisa makan ya, makan bukan untuk siapapun, tapi untuk diri kamu sendiri. Terus juga bisa untuk sering rajin olahraga. Membantu nggak menurutmu? Lumayan sih, waktu itu sempat beberapa waktu rutin ke gym dan ya membantu. Terus sampai sekarang masih nge-gym atau Ya nggak nge-gym lagi. kenapa? Sibuk? Tempat gym sama kolam renang itu kan tempat-tempat yang bisa aku akses dan aku harus ketemu sama orang. Kadang untuk pergi ke tempat-tempat kayak gitu, seenggaknya aku butuh satu teman. Ya. Gitu kan, untuk pergi bareng aku ya biar kayak aku nggak awkward banget lah. Cuma teman-teman aku itu tiba-tiba orang yang malas olahraga semua gitu loh. Jadi kayak misalnya nih aku ajak kamu nih gitu kayak nge-gym yuk ntar sore gitu kayak sore deh kayak gitu. Jadi kayak aku sebenarnya nggak ikut-ikutan untuk males ya, aku masih punya keinginan untuk olahraga, cuma aku nggak punya temen. Ya ngerti. Terus yang kedua, sekarang lagi tugas kan, maksudnya kayak jadi mikir nggak usah nge-gym dah, ngasih ngomongin waktu untuk makan dan tidur aja masih kayak pikir dulu gitu kan. Ngerti, paham. Pikirannya ntar tugasnya nggak selesai gitu, apalagi nge-gym. Jadi ntar aja nge-gymnya mah pas lagi free aja gitu, makanya sekarang nggak nge-gym lagi. Berarti olahraga pernah lah ya, dan itu cukup membantu kan. Berarti mungkin emang kendalanya pengen tapi nggak ada yang nemenin. Mungkin next kalau ada orang bisa olahraga ya, karena itu bisa ngebantu mood kita jadi lebih baik sih. Dan jangan lupa makan makanan yang ngebuat kamu tuh happy, kayak mungkin buah. Terakhir makan buah kapan? Kapan ya? Kapan ya? 1 minggu lalu kayaknya. Itu pun gara-gara anak kamar ada yang beli buah di mall sih. Ya di artikel yang aku baca, makan makanan kayak sayur, buah itu bisa menambah mood sih. Sama mungkin kan biasanya ya orang-orang tuh punya satu makanan yang ngebuat dia moodnya baik, kayak coklat, es krim, permen. Kalau kamu sendiri apa? Kopi. Kopi. Tapi kan kopi itu banyak yang bilang kayak ya, kopi boleh sih tapi jangan keseringan juga gitu kan. Jadi kayak ya aku jadi mikir ya, kalau misalnya aku bad mood dalam 1 hari 2 kali aja deh, seenggaknya 1 hari 2 kali minum kopi dong. Jadi sayang juga badannya gitu. Coklat bisa sih, coklat itu kan menurut penelitian bisa mampu menambah mood, dan itu udah banyak kan orang yang mengatakan iya dan benar. Apa nggak suka coklat? Coklat termasuk makanan favorit. Nah itu bisa sih ditambah ke list makanan, mungkin ya nggak sampai setiap hari ya, cuman mungkin bisa dicoba. Terus juga
istirahat yang cukup. Tadi kan katanya kamu tidur jam 4 toh. Nah, itu tuh bisa jadi kenapa tidur jam 4? Malamnya banyak pikiran atau Enggak, karena sebenarnya karena emang udah kebiasaan begadang karena ngerjain tugas. Jadi semalam walaupun nggak ngerjain tugas, jadi nggak ngantuk, jadi nggak bisa tidur. ya itu sih mungkin karena kadang kalau kita kurang tidur juga kan jadi kita tuh apa ya, lebih cepet sensitif sih kalau menurutku tentang hal apapun, karena kan ngerasa capek tuh badan, kepala pusing. Jadi kalau ada apapun beda kan ketika kita tidur cukup, hati senang, pasti kalau ada hal apapun kayak ya udahlah. Nah gitu. Terus juga apa ya, mungkin bisa ngobrol dengan orang-orang di sekitar. Aku tahu kamu mungkin lebih senang menyendiri ya. Ya walaupun menyendiri, lakuinlah apa yang ngebuat kamu senang. Kalau nggak terlalu senang sama kayak ngobrol sama orang-orang sekitar. Itu sih mungkin beberapa tips dari untuk nginiin apa ya, kontrol mood. Aku sendiri ngerasain kok kayak kamu. Susah sih emang, mungkin lebih kayak belajar untuk pikir positif. Jangan mikirin hal-hal yang nggak perlu ya. Aku tahu kamu tuh terkadang kayak mikirnya ke A tapi merambat kemana-mana, ya enggak. Nah itu sih yang kadang ngebuat kamu tuh jadi langsung kayak ngedown, karena hal yang nggak perlu dipikirin tuh kamu pikirin. Fokus aja, ketika kamu mikirin A, kamu hanya pikirin A, jangan melebar ke B, ke C, ke D, dan segala macam. Gitu sih. Sama belajar ucapin kalimat-kalimat positif yang kayak aku udah bilang kan ke diri sendiri. Itu ngebantu sih, karena perkataan itu kan bisa ngebuat jiwa kita tuh lebih happy kalau kita ucapin kalimat-kalimat yang happy. Kalau kita sering bilang aku nggak merasa berguna, aku ngerasa jelek, mungkin pasti kita kalau ngeliat kaca merasa orang paling jelek kan. Coba kalau kita bilangnya kita cantik segala macam, aku happy hari ini, aku nggak akan marah segala macam, pasti hari kita bakalan happy terus. Itu sih kalimat magic ya kalau aku bilang untuk mengatasi mood. Terus juga jangan sampai kamu merasa sendiri, karena dengan kita sendiri itu apalagi dalam keadaan mood yang buruk ya, itu bakalan banyak kayak apa ya, kayak ibaratnya kayak bisikan-bisikan atau hal-hal negatif yang terus ngebuat kita tuh bakalan kayak gitu. Kayak seharusnya mungkin kita nggak bikinin kayak gitu, tapi ketika kita sendiri kita bakal mikir kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku. Atau ada yang kamu mau tambahin? Aku mau tanya sih. Oke. Iya, buat bilang ada kalimat apa segala macam itu buat diri sendiri kan. Nah, aku tuh orang kok kalau misalnya mengungkapin itu jarang ngomong gitu kan, maksudnya lebih ke arah texting gitu, chat entah surat atau apapun itulah pokoknya ya kan. Bahkan aku nyediain satu akun khusus diri aku sendiri. Jadi aku ada 2, tapi yang satu emang cuma buat aku. Jadi kalau misalnya aku lagi ada apa-apa, aku ngechatnya dia gitu, seolah-olah kayak aku cerita sama orang lain. Terus aku juga bikin satu folder di laptopku sih sebenarnya. Aku tulisnya itu adalah surat untuk aku. Jadi setiap hari, sebenarnya ini aku mulai dari beberapa waktu lalu, cuma sekarang belum aku terusin gitu kan. Kenapa ya? Karena aku terdistrak sama hal-hal lainnya. Di folder di folder surat untuk diriku itu setiap malam aku nulis kayak pertama apa yang aku rasain, terus respon aku sendiri ke diri aku itu gimana gitu. Nah, menurut kamu tuh sebenarnya hal-hal kayak gitu akan membantu dan bawa dampak yang positif, atau justru buat kita keingat sama masalah kita lagi? Oke, kalau menurut aku dengan cara kamu nulis di folder yang setiap malam itu pasti ada 2 sisi toh, ada sisi negatif dan sisi positifnya.
Oke, dari sisi positifnya apa sih? Dari sisi positifnya mungkin itu akan jadi kayak reminder reminder buat diri kamu tuh untuk besoknya, berarti aku nggak harus kayak gini, hari ini aku udah keren banget loh, aku udah bisa kayak gini. Ibaratnya kayak apresiasi diri sendiri kan, mungkin apa yang udah kamu lewatin hari itu, kayak gitu loh, kayak ih tadi aku berarti ngerasain kayak gini, berarti besok aku mungkin harus lebih happy dari hari ini. Atau mungkin hari ini kamu nulisnya yang happy, berarti besok kamu harus kayak besok berarti aku harus pertahanin happy ini, aku nggak boleh ngedown lagi, aku nggak boleh jatuh lagi. Kayak keren gak sih aku beberapa hari ini kok ngerasa happy. Terus juga mungkin kamu jadi bisa kayak secara nggak sadar ya, kamu deep talk sama diri kamu sendiri. Kayak ketika kamu ngetik, kamu kan pasti mulai berpikir toh, dan kamu kayak ngomong dengan diri kamu sendiri. Tapi kan yang seperti kamu bilang tadi, kamu lewat teks kan, lebih suka lewat teks daripada ngomong. Nah yang negatifnya itu yang kayak kamu bilang, mungkin itu bisa jadi kayak ngebuat kamu mikir masa lalu lagi, ngebuat kamu jadi kayak ngerasa ngedown, kayak mungkin langsung mikir tadi kenapa aku kayak gini ya, harusnya aku nggak kayak gini, bla 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 bla. Terus aku malu banget kenapa jadi kayak gini, mungkin ada kejadian malu, terus kamu tulis kan di HP, ya tadi harusnya aku nggak kayak gini, jadi kayak gini, jadi ngebuat diri tuh ngerasa nggak berguna, ya kan, biasanya kayak gitu toh. Nah itu sih sisi positif dan negatifnya, tergantung kamu sih mandangnya kayak gimana. Menurutku itu bagus sih, karena mungkin kan kamu tipe orang yang gak suka cerita sama orang, tapi kamu bisa ngelakuin itu juga udah bagus, karena deep talk dengan diri kamu sendiri, biar kedepannya kamu bisa ngerti. Cuman kalau bisa ya, kamu cari orang yang bisa dengerin kamu, karena kalau kamu teks, kamu tuh nggak bisa denger pendapat orang lain. Nggak mungkin toh tiba-tiba catatanmu ngasih pendapat solusi tentang apa yang kamu alamin. Pasti setiap individu itu butuh seseorang untuk ngedengerin kita. Ya ibaratnya nggak kayak ngasih solusi deh, pasti untuk kayak butuh seseorang satu wujud di depan mata kita tuh untuk kita dengerin, untuk mendengarkan cerita kita, ya kan. Nah begitu, mungkin ngebantu atau ada yang mau ditanyain Ya, lagi? jadi dari sih ya setuju juga sih sebenarnya sama kamu. Ada masanya emang aku capek buat nulis gitu, jadi buat respons kayak gitu. Ya mungkin belajar untuk cari seseorang yang mungkin kamu sendiri ngerasa, oh orang ini yang bisa dengerin aku, oh orang ini nih yang bisa ngertiin keadaan aku. Karena mungkin individu atau introvertnya kita pasti butuh orang yang untuk dengerin kita, karena ya dari awal kan Tuhan menciptakan manusia nggak sendiri toh. Mungkin kalau misalnya emang belum ada pasangan yang bisa kayak ibaratnya anak zaman sekarang kan bilangnya rumah. Nah mungkin kamu bisa cari teman atau cari siapapun itu, mau cewek mau cowok, yang kamu ngerasa tuh kalau cerita sama dia nih aku ngerasa tenang, kalau cerita sama dia nih aku ngerasa nyaman, aku nggak perlu canggung atau apapun itu. Nggak perlu banyak kok, cukup 1 atau 2 orang, biar kamu tuh tetap ngerasa kayak apa ya, ibaratnya tuh hidup, ngerasa kayak di zaman saat ini kan pasti butuh orang toh, terlebih udah mulai banyak teknologi. Nah, jangan sampai kita kayak ibaratnya jadi kayak robot, nggak bisa ngekspresiin diri, nggak bisa ngomong sama orang lain gitu. Belajar nggak apa-apa, bisa kok ngomong sama orang lain, hal apapun deh kecil gitu. Oke, semangat, aku percaya kok kamu bisa ngontrol mood. Bisa, pasti bisa. Istirahat sih yang cukup. Ini papernya berarti tinggal nunggu balasan toh? Ya, nunggu revisian dari dosen baru tes lagi. Sambil nunggu revisian ada kerjaan yang dikerjain? Ada yang kemarin sempat ngerjain tugas ada 2 tugas, yang satu udah kelar kemarin, yang satu lagi kan teamwork ya, jadi kayak butuh kerja sama
ada koordinasi lagi. Berarti bisa sambil istirahat ya. Jangan lupa sayangin tetap diri sendiri, karena itu sih harus yang jadi prioritas pertama. Oke? Senyum dong. Happy, mengawali hari dengan happy. Nah, berarti jangan lupa Oke. Jadi selama sesi konseling, menurutmu kayak gimana? Apakah ngebantu ataukah Menurut aku sendiri ngebantu ya, karena ya pada akhirnya aku juga bisa ada orang yang dengerin cerita aku dan kasih, gak cuma dengerin, maksudnya kayak kasih respons terus ya, walaupun mungkin ada satu dua hal yang ya aku tahu aku ngelakuin itu, tapi pasti ada tuh hal-hal baru yang aku jadi apa ya, nggak tahu gitu loh, oh ya seharusnya emang aku kayak gitu. ya? Jadi apa banget sih gitu loh. Kalau ingat, kalau tugas kita semakin memberat, berarti kita harus semakin senengin diri sendiri. Ingat itu. Jangan kalau tugas kita semakin tanggung jawab kita semakin berat, diri kita semakin ngedown. Harus dibalik, ketika tugas kita, tanggung jawab kita semakin berat, diri kita harus lebih senang daripada tugas itu. Mungkin kita tuh harus prioritasin diri lebih atas gitu loh. Karena kalau kita happy, pasti apapun yang kita lakuin baik. Apapun yang kita lakuin tuh sama percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Oke? Oke, itu aja mungkin dari aku. Kalau kamu mau ada pertanyaan atau tidak ada? Sebenarnya pertanyaan aku cuma yang tadi aja. Ya nggak apa-apa, bisa dilanjut tuh, siapa tahu nanti kamu jadi penulis kan. Aduh, udah lama itu mah. Ya udah, thank you ya Sa, tetap semangat. Jangan semangat, tetap ya happy terus. Semoga paper revisinya sedikit. Amin. Nah itu aja mungkin dari aku. Thank you Sa.